Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Prasetya Farm. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke guys, kali ini Prasetya Farm mengadakan acara tur kandang. Ini berada di Tulungagung. Ini sudah kita datang dikasih nampak 2 ekor jerapang super. Langsung saja kita tanya-tanya ke ownernya. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Waalaikumsalam. Bersama dengan Bapak siapa? Ari, Mas. Ari, oke. Bisa diperkenalkan nama lengkap, alamat, nomor HP Pak? Nama Ari Susanto, alamat Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Nomor HP 081 359 155 597. Oke. Ya Pak, ini jerabang-jerabang super ya Pak ya? Ya, insya Allah. Kalau yang ini anak Sembara. Oh, keturunan Sembara Pak ya? Ini keturunan asli Sembara. Anaknya Pak ya? Anaknya. Anak Sembara, usia sekarang 2 tahun lah. Oke. Sejarah farmnya Bapak ini itu sudah dimulai sejak berapa tahun yang lalu Pak? Kalau yang ini termasuk pindahan Mas. Kalau farm saya yang lama itu yang alamat di Tanggung Gunung itu sudah hampir 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, kalau di sini saya masih baru 1 tahun. Oh, jadi aslinya di Tanggung Gunung Pak ya? Aslinya di Tanggung Gunung itu kalau di profil saya itu yang udah mandiri farm itu awal mula farm saya di Tanggung Gunung. Oh, iya iya iya. Ini masih jalan kurang lebih 1 tahun belum ada Mas. Masih baru, ini masih proses buat kandang-kandang. Oh, lagi. Pindahan. Ya, pindahan. Oke. Karena di sana itu lokasinya terlalu jauh untuk jangkauan. Cari tempat di sini. Oke. Lalu arah tujuan farmnya Bapak sendiri itu ke mana Pak? Kontes, breeding, atau fattening? Kalau untuk sementara Mas, kalau kontes belum Mas. Oh, belum Pak ya? Sebenarnya juga sudah ada sih yang bahan-bahan kontes itu, tapi biasanya masih kecil itu kan saya lepas buat kawan-kawan yang mau ambil gitu. Kalau saya sendiri nggak, dulu pernah sih bermain kontes, cuma akhirnya saya pikir saya ngembangkan ke breedingnya aja lah, breeding sama jasa kawin. Terus maksudnya saya misalkan ada teman-teman petani pemula atau apa yang sharing-sharing, saya welcome seperti itu Pak ya. Untuk pembimbingan lah istilahnya. Saya sebenarnya tujuan utama saya itu untuk membimbing ternak pemula yang berawal dari mayoritas kan di sini masih Brigon, Jawa Randu kayak iya Jawa biasa. Mulai saya aja untuk berubah ke breeding seni gitu. Makanya pelan-pelan lah saya siapkan bahan, saya pilihkan gitu untuk bagaimana pemilihan induk dan pemasangan lah. Yang intinya pemilihan induk pertama kali, nanti kesesuaian induk ini nanti bagusnya dipasangkan dengan jantan yang spek seperti apa. Makanya saya jantan nggak hanya 1 ekor Mas, saya kepala hitam ada, jerapang ada. Terus kemarin itu sebenarnya kepala merah juga ada, cuman tentunya kepala merah saya itu yang anak pangestu itu dipakai kawan saya sendiri, jadi mau gimana lagi, ini masih cari gantinya. Oh, kemarin itu komplit, ada warna hitam polos, ada jerapang, kepala hitam sama kepala merah. Oh, sebenarnya. Tapi untuk sementara ini tinggal yang kepala hitam sama jerapang. Oh, jadi seperti itu. Untuk jasa kawinnya sendiri Pak, ini gimana ya? Maksudnya disuruh ke sini atau Bapak bisa melayani ke rumah? Kalau dulu itu saya datang ke rumah Mas, tapi karena di sini ini kan kita semua kawan, banyak breeding juga. Kalau saya datang ke tempat-tempat breeding lain yang dekat-dekatan itu kan juga nggak enak lah, kita sama-sama jaga privasi lah gitu. Sementara saya melayani yang datang ke kandang. Jadi kalau yang mau datang ke kandang saya silakan. Memilih jantannya nanti pakai jantan yang mana, atau kalau enggak itu biasanya saya arahkan, oh ini induknya cocoknya sama
yang ini, kalau yang sama ini kurang cocok, itu saya beritahukan. Oh, seperti itu. Kalau dulu saya siap datang, tapi untuk akhir-akhir ini saya mintanya kalau mau ngawinkan silakan datang ke kandang saya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan keturunan dari farmnya Bapak, ini bisa datang ke sini Pak ya. Ya, Oke. silakan datang ya, sambil ngopi-ngopi lah Ya. sambil silaturahmi. Untuk biaya jasanya sendiri Pak, berapa Pak? Kisaran di berapa Pak? Kalau saya gini Mas, ini kan target saya itu kan untuk pemula lah istilahnya kan. Ini saya buka harga itu 500. Oh, di kisaran Saya ngasih 500. 2 kali, misalkan kawin pertama itu belum jadi, nanti kedua gratis, tapi kalau sudah ketiga itu nanti harga separuh. Oh, jadi bisa dibilang garansi itu kalau 1 kali belum jadi, yang kedua kalinya itu baru garansi. Oke, oke. Ini kan banyak juga Pak kan ya, peternak-peternak pemula, teman-teman kita itu mulai merambah ini setelah PPKM Corona Pak ya. Ya. Banyak yang merambah ini. Setelah PPKM itu sudah dibuka, itu sekarang pemula-pemula banyak. Banyak sekali Pak ya. Untuk Corona itu memang banyak yang vakum lah istilahnya gitu. Tapi alhamdulillah ini Corona sudah lepas, kita sudah mulai bisa breeding lagi. Dan kalau saya juga biasanya jual anakan itu usia di bawah 1 bulan itu saya jual. Oh, ya Tapi ya. ada juga yang saya pertahankan sampai usia mandiri, gitu juga ada. Contohnya nanti di sana ada jerabang itu yang calon pejantan sudah mandiri juga ada. Oh, baik Pak. Tapi kebanyakan masih dodotan Mas, sudah pada diambil. Oh, jadi masih kecil sudah pada laku ini. Iya, usia di bawah 1 bulan itu rata-rata sudah terjual semua. Kadang baru lahir itu sudah ada yang pesen, nanti ngambil yang ini kan. Lah kalau ini ngomongin harga bakalan seperti itu Pak, kayak dodotan itu biasanya untuk yang paling ekonomis saja itu di kisaran harga berapa Pak? Nah, kalau saya jualnya yang ekonomis, spek ekonomis Mas ya, ini Ya. kisaran dia 2,5 juta itu yang ekonomis. Oh, 2,5 juta paling murah. Paling murah. Nanti kalau speknya semakin bagus ya harganya tinggal mengikuti lah. Ya, Kita mengikuti. sudah tahu spek kambing yang bagus bagaimana, itu kan kita tinggal mengikuti aja. Ngomongin spek Pak ini. Ya. Spek kambing untuk yang ekonomis itu, tapi gimana? Tampilannya sudah lumayan, itu yang seperti apa Pak? Nanti kita kasih contoh, itu ada jembe saya juga ada yang ekonomisan itu masih ada. Oh. Yang belum terjual itu nanti bisa di Review. lah. Ini ngomongin spek yang ada ya di depan kita aja ini Pak dulu Pak. Ini speknya gimana Pak, kambing seperti ini Pak? Kalau kambing ini Mas, ini kan kita memang kalau tampilan pejantannya ini mungkin kalau yang belum tahu kurang bagus lah. Tapi kalau yang sudah tahu karakternya sembara itu seperti apa, itu ini memang justru yang paling mirip sama sembara. Satu lagi yang ada di Pak Nur Kasani yang punya sembara itu yang namanya Gramang itu, yang mirip hanya 2 itu yang mirip. Oh, yang 2. Jadi ini sama yang ada di Pak Nur Kasani. Setelah sembara nggak ada itu, memang anakan yang sembara itu warnanya nggak ada yang bapaknya. Oh, gitu. Kalau ini memang pasungnya yang agak kurang, tapi biasanya ini nanti kalau dia udah 3 tahun ini baru kelihatan aslinya pasungnya nanti jadinya seperti apa. Oh. Ini sama gelambirnya ini juga masih dalam proses. Soalnya ini dulu di petani itu kurang terawat Mas, jadi saya ambil, saya rawat lagi, ini sudah mulai kelihatan bagus lah. Oh, begitu. Lah ini usia berapa ini Pak? Ini udah 2 tahun. Oh, masih 2 tahun. Ini masih tahap tumbuh kembang lah istilahnya. Tapi untuk bulunya Pak, ini sudah lumayan bagus Pak ya? Iya, dulu saya ambil itu nggak seperti ini. Oh, nggak seperti ini Pak? Di belakang juga wipis habis lah rontok itu. Ini kan sudah mulai tumbuh. Ini nanti kan semakin ke depan ini nanti semakin tumbuh lagi badan ini. Nah, kayak yang ini dulunya nggak ada. Ini sudah Oh, mulai tumbuh baru. belakang juga sudah mulai kelihatan lebat. Oke. Awalnya juga
habis lah. Oh, kalau yang satu ini Pak, ya ini kayak baru datang Pak ini ya. Ya, ini baru. Ini saya ngambil dari Mas Gangga, ini baru datang. Ini nanti juga buat apa itu? Cetak gerabang lah. Oh, ya, ke calon-calon pejantannya. Nyetak gerabang. Karena yang untuk area sini Mas ini yang paling diminati itu warna-warna gerabang. Gerabang. Makanya saya ngambil lagi jantan ini buat. Ini aja itu sampai badannya kempes lagi, ini terlalu keseringan buat kawin karena ya ini gerabangnya tinggal satu Oh, ini. tinggal Jadi, satu ini. yang datang itu banyak yang minta gerabang, kalau nggak gerabang nggak jadi gitu kan. Oh, Jadi ya terpaksa ini terus dipakai terus, ini hampir setiap hari wah itu Pak. bisa 2 kali, 1 kali pagi 1 kali sore itu bisa. Kalau Oh, pasiennya banyak, itu yang sebelah sana juga ada yang pasien kawinan belum dirahi. nah kalau yang ini Pak, ini speknya gimana Pak? Kalau ini Mas, ini spek ini kemungkinan justru ini nanti malah untuk cetak spek kontes kemungkinan, kalau prediksi saya ya itu lebih mudah. Malah keluar Pak ya? Iya, malah bisa keluar, tergantung nanti induknya. Kita ngamati induknya ini kalau dipasangkan ini buat cetakan yang bagus seperti apa kan gitu. Kalau saya kan gitu, saya teliti juga masalah indukan gitu. Saya pasangkan nanti pasangan yang mana gitu kan bisa. Ya. Karena nggak semua kita punya induk bagus, tapi kita kawinkan dengan jantan yang kelihatannya bagus, itu nanti anakannya jadinya nggak bagus, itu banyak kasus seperti itu. Oh iya, karena kan kita kurang teliti dalam genetik, meneliti genetiknya, itu penyesuaian genetik itu nanti cocok atau enggaknya kan itu biasanya. Oh, oke Pak. Gitu. Nah, ini kan kalau ini juga Pak, ini kan lihat kandangnya kan lumayan bagus Pak ya. Ini spek kandang ini seperti apa Pak ini? Kalau ini Mas, ini sebenarnya juga sudah spek kandang seni Mas. Ini kan termasuk spek kandang seni, cuman ini masih mentahan, belum dipoles. Oh, seperti itu. Harusnya kan ini sudah polesan, tapi karena saya masih rencana masih mau bikin itu lokasi yang sana itu masih, nanti mau saya bikin kandang lagi ya. Ini untuk kepala hitamnya itu ada 2 ekor. Oh ya. Untuk spek kandang untuk kambing yang seperti ini itu ukurannya Pak, ukurannya itu yang baik itu seperti apa Pak? Kalau ukuran buat pejantan itu standarnya harusnya 2x2. Oh, 2x2. Tapi kalau ini nggak ada 2x2 karena kita bagi tempat dulu lah. Bagi tempat. Kalau hitung-hitungan standar itu harus 2x2 meter. Oh, itu standar untuk jantan. Karena apa, jantan itu semakin luas kandangnya itu semakin bagus. Semakin bagus Pak ya. Iya. Ini induan ini juga persiapan kawin ini, makanya. Oh, ini siap kawin ini. Anaknya ini usia 1,5 bulan ini sudah terjual, ini susu masih produk. Oh, masih produk Pak ya. Nah, itu susu masih produk. Tuh. Ini sudah saya jajarkan dengan jantan, persiapan mau kawin nanti biar dirahi lah. Oh ya, susunya kapurannya itu besar Pak ya? Iya, ini 1 hari hampir 2 liter lah. Wah, hampir 2 liter Pak ya? 2 liter, kalau saya tambah konsentrat yang penambah susu itu bisa 2 liter lebih. 2 liter lebih. Ini kemarin anaknya betina 2 ekor, usia 1,5 bulan, laku 10 juta. Laku 10 juta Pak, istimewa. Keren guys. Ini kan masih ras kali gesing. Oh, masih ras kali gesing. Saya dulu ngambil darahnya dari kali gesing itu 10 juta, terus di sini sudah 3 kali. Alhamdulillah dari hasil anakannya sudah lebih dari cukup lah. Iya Pak ya. Untuk modal. Ya. Ini usia berapa Pak ya? Kalau usia kira-kira sekitar 2,5. 2,5 tahun. Soalnya kan ini kan anak usia 1 bulan, kadang nggak sampai 1 bulan itu sudah laku. Jadi, nanti 2-3 minggu ke depan kan sudah dirahi lagi ya. Jadi proses peranakannya itu bisa lebih cepat lagi. Oh gitu ya. Kalau induk anaknya itu ikut sama induk sampai mandiri itu kan nunggu 4 bulan. Nah, setelah itu 1 bulan lagi baru kawin kan, gitu. Kalau dari kecil saya biasa buat Mas. Iya.
tapi ya tetap saya ikutkan induknya untuk menjaga apa itu, Agar biar nggak stres gitu. iya, natural, alami, sifat alami kambingnya biar tetap ada gitu. Oh iya Karena iya, kalau nanti langsung dipisah ke induk, sifat alaminya hilang. jadi hilang, dia Oh. terbentuk sama manusia. Iya iya Ini iya. di dot cuma juga ikut induk, masih ikut induknya. Oke. Ini tadi bapak kan ya bilang ada konsentrat. Nah, ini spek pakan untuk bapak sendiri tuh gimana pak? Kalau konsentrat saya yang mulai hamil mas, mulai hamil 3 bulan ke atas itu sudah saya kasih konsentrat susu A. Saya lanjutkan sampai anaknya lahir itu meningkatnya bisa sampai 30%. 30% pak ya? 30% daripada yang tidak dikasih konsentrat itu perbedaannya bisa mencapai 30%. Oh. Ini kalau dulu saya yang anak sebelum ini nggak pakai konsentrat, itu paling 1 hari 1 liter. Oh, cuma 1 liter Iya, keluarnya. 1 liter. Terus makanya saya disarankan sama kawan saya yang termasuk juga mantri kambing itu, mulai 3 bulan itu mulai pakai Konsentrat. Jadi Oke. dikombinasi konsentrat tambah tahu sama polar itu kangkung kering itu di bulan Oke. Nah, untuk kambing-kambing yang ini pak, ini terahnya ada pak? kalau ini kepala hitam ini juga baru ngambil mas, ini masih proses pembenahan lah istilahnya. Oh. Ini Iya iya. pembenahan. Ini cucu tembong mas, Oh, cuci tembok. ini masih pola 1 pasang, Masih muda pak ya? masih muda banget. Ini harusnya bulunya itu 1 badan utuh, tapi karena Kurang perawat. tanginya kurang bisa merawat, makanya ini bulunya belum. Nanti saya proses dulu lah, saya benahi dulu. Nanti kalau bulunya sudah bagus bisa paling dijual lagi. Oh, gitu. Kalau misalkan ada kawan yang pengen jantan gitu bisa. Cuma ini Di bengkel dulu. iya, Ya nggak apa-apa pak, ditutup nggak apa-apa. Ya, ini galak kayaknya. agak agresif mas. Kayak agresif. Wah, ini belum pernah buat kawinan. Selama di petani itu cuma dikasih makan aja. Jadi ini birahinya kan lagi muncaknya. Oh. Makanya kalau lihat kambing baru datang dia langsung over. Oh iya 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 iya. Beda kalau ini jantan saya yang lama. Ini masih jalurnya JS tapi sudah agak jauh lah, entah cicit atau apa. Tapi masih jalur jagat ini. Oh, masih jalur jaga. Ya, ini usianya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya, ini pejantan saya yang paling dekat di kandang. Oh, sudah berapa lama pak di sini? Ini mulai 10 bulan itu sudah saya pakai buat kawinan. Oh, 10 bulan sudah bisa pak ya? 10 bulan saya pakai itu, terus karena permintaan kawinan itu semakin banyak. Ini paling staminanya paling bagus. Itu 1 hari 2 kali, besoknya dipakai lagi 1 hari 2 kali itu masih mampu. Kalau yang lain misalkan hari ini dipakai 2 kali ya, besok sama lusa harus berhenti nggak dipakai. Ada jeda istirahatnya. Iya. Kalau yang ini memang istimewa di stamina. Los-losan pak ya? Ya, tapi akhirnya yang rusak itu pasung mas, pasungnya habis. Oh, bisa berubah pak ya? Iya memang berubah. Itu kemarin ini kan sudah saya hentikan sekitar 1 bulan nggak saya pakai buat kawinan, itu sudah kelihatan mau naik lagi pasungnya. Kemarin itu habis bener-bener kayak Jawa Randu itu. Ini awalnya itu blower nyadil ini. Anakannya juga istimewa ini. Oh, bisa begitu pak ya? Maksudnya Iya. sering kali dipakai buat pejantan, pasungnya bisa gimana katanya kayak ambles gitu pak ya? Iya, ambles memang. Ambles ini. Nah, itu kan kelihatan ini sudah mulai naik lagi. Nyadil Iya. juga. Nyadil juga luarnya itu kemarin kepalanya itu kayak setengah bola gitu loh. Tapi karena ya itu selama 2 tahun itu hampir 2 tahun lah saya pakai terus. Makanya yang kalah pasungnya. Akhirnya yang kalah pasungnya. Iya. Oh ya, tadi kan kata bapaknya kan ada anakan ekonomis ya, bisa dilihat pak? Itu yang sebelah sana. Untuk anakan yang ekonomis itu masih usia 1 bulan kurang dikit lah. Ini Masih sama induknya ya? ya ini saya dot, tapi juga saya kan
tetap saya ikutkan ininya. Nah, kalau yang itu mas itu nanti jadinya itu blowernya itu. Oh, malah itu yang blurnya dulu ya. Yang itu. Kalau yang ini biasa-biasa. Kalau saya kalau yang seperti itu sama yang gini. Kalau gini ini saya ini yang ekonomis. Ekonomis. Gitu. Dua Kalau itu setengah. di atasnya. Di atasnya ya Pak ya. Oh ya. Terus itu jerabang, untuk jerabangnya ada. Oh, yang jerabang juga ada. kiri. Ini yang di wilayah sini tuh induk-indukan Pak ya. Ya ini suson mas, ini suson, itu juga suson, tapi suson itu. Yang model-model kayak gini nih, suson rumah tuh susunya itu nanti sore kan dikerah. Oh ya, sudah besar-besar. Oke. Kalau yang ini jerabang yang kalau tentang ekonomis juga lah, termasuk ekonomis lah besar saya. Ini susu Pangestu. Cucu Pangestu. Ya, Oke. itu Pangestu. Kalau yang sudah tahu tentang jerabang itu pasti tahu Pak, jantan Pangestu itu punyanya Mayora Agi. Itu ini bapaknya ini anaknya Pangestu. Terus kalau ini juga termasuk misalkan ada yang mau ini juga bisa, ini darah, ini udah kawin sama anak sembara yang tadi mas. Ini Darah. sudah kawin, ini sudah kawin hampir 3 minggu lah, hampir 3 mingguan. hampir 1 siklus. Oh, 1 siklus. Kawin sama anak sembara itu. Oh, kalau yang ini Pak, yang calon jantan ekonomis ini speknya gimana Pak? Kalau ini mas ini yang agak kurang kan, yang agak kurang kan telinga. Telinganya itu kurang lebar lah, itu daunnya itu masih belum lebar. Tapi untuk keseluruhan nih bulu, postur, ekor dan sebagainya, ini nanti pasung. Lengket banget Pak ya sama orang. Karena Didot. dot. Ya, ini Nah, induknya kemarin sudah kawin. Jadi awalnya juga ikut induk, tapi akhirnya induknya sudah terjual. Terjual Pak ya. Iya, Oh. iya terjual. Kalau ini jangan kepala merah ini. Oh. Ekonomis lah. Lumayan ekonomis. Ya, Oke. Kalau sudah ini termasuk jemok kok Pak ya? belum lah masih Belum. dia masih 5 bulan. Oh, masih 5 bulan. Bulan. Kisaran harga berapa Pak kalau seperti ini? Ini 3,5. 3,5. Seperti ini. Tapi kalau yang seperti itu di atasnya ini itu karena warna. Oh ya, warnanya menang ini. Menang ini. Oke, bagus banget. Nah, ini mengenai tadi Pak kan yang peternak-peternak pemula yang kebanyakan itu sering kali kalau nonton kambing di YouTube itu sering lihat yang bagus-bagus seperti ini. Nah, kan kadang keluhannya setiap mencoba itu katanya kok perawatannya sulit, nggak jadi seperti itu. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah ada yang kurang atau bagaimana Pak? Ini mas, untuk kalau kita makanya saya itu membimbing petani-petani pemula itu untuk apa? Karena kebanyakan petani pemula itu berambisi untuk pengen punya kambing bagus, tapi lupa belajar dulu cara perawatan dan sebagainya. Oh, Karena cara perawatan itu sekali salah, itu nanti akibatnya fatal. Terus makanya kenapa? Kalau yang datang-datang ke saya itu saya arahkan, saya pelajari dulu dia keinginannya seperti apa, terus saya nilai kemampuannya nanti seperti apa. Misalkan pengen yang spek bagus, harga di atas 10 juta. Kalau memang saya rasa dia belum mampu, saya stop, jangan. Belajarlah dulu dari yang harga segini, nanti saya bimbing untuk kawinan juga saya arahkan kawinannya pasnya sama yang ini kayak gitu. Jadi resiko kegagalan untuk petani-petani yang bersama saya alhamdulillah sampai saat ini itu minim lah. Minim betul. Karena kebanyakan banyak yang peternak pemula itu yang dilihat itu spek kontes Ya, karena dia mampu untuk membeli, akhirnya dia beli, tapi cara merawatnya yang nggak tahu, nggak gitu loh. bisa. Ya. Seperti Terus itu. ada lagi yang banyak kasus lagi ini, ada yang seneng indukan jumbo-jumbo. Nah, dia tidak punya pejantan, belum tahu cara mengawinkan indukan jumbo itu seperti apa, itu yang rata-rata gagal. Oh, seperti itu. Ya, kalau indukan jumbo memang perawatannya harus ekstra, untuk kawinannya juga harus bener-bener bener-bener birahinya itu harus dicari yang pas.
kiranya. Kalau enggak gitu enggak bakalan jadi gitu ya. Nah, ini tipsnya Pak, untuk memilih indukan untuk teman-teman pemula itu minimal indukan yang seperti apa? Indukan kalau saya Mas, yang paling utama itu berada di pangkal telinga. Pangkal telinga Nah, Pak ya? contoh ini Mas. Ini indukan ini semi. Semi. Nah, ini belum apa ya? Ini kan daunnya masih belum full lempit, tapi ini daun telinganya lentur, Oh, lentur dan lentur. lebar. Akhirnya anakannya juga bisa Lentur dan ini, lebar. ya. Ini indukannya juga nggak begitu mahal, kisaran 3 sampai 4 sudah cukup. Tapi anakannya ini nantinya ini. Oh, iya iya iya. Makanya daunnya kan udah bener-bener Lentur. lentur. Pangkalnya juga panjang. Nah, ini yang utama di pangkal telinga nih Mas. Pangkal telinga ini kalau bisa memang harus nggak ada benjolannya. Harus jatuh ya seperti Iya, itu. bener-bener jatuh. Nah, kalau masalah daun telinganya agak semi seperti ini nggak masalah. Malah lebih mudah untuk mencetak. Oh, iya 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 iya. Ini istimewanya nanti ini Ya, pasungnya kelihatan ini, nyadilnya juga kelihatan ya. ya gini. Wes, keren Pak, keren Kalau keren. buat induk ini nanti memang kalau bisa ngerawat itu istimewa Mas. Ini betina atau Pak? Betina, ini Oh, semua betina. betina. Saya kira dari tadi itu jantan semua. Ini betina. Betina semua ini. Ini tinggal kalau besar cari pejantan yang bagus Pak ya. Ya, tinggal kalau sudah seperti itu paling mudah kan Paling mudah. untuk memasangkan. Nah, contoh seperti ini Mas, ini pasung ekstrim. Iya. Pasung ekstrim, pangkal telinga kurang. Oh, pangkal telinga kurang. Ini saya nggak berani mengawinkan dengan jantan punya saya sendiri karena jantan saya nggak ada yang spesialis cetak telinga. Makanya kemarin ini saya juga mengawinkan ke tempatnya Mas Nanang Breeder, Mario itu. Kalau mungkin kawan-kawan sudah kenal Iya iya iya. jantannya Mas Nanang Breeder yang namanya Mario. Itu memang spesialis cetak telinga. Ini telinganya kan masih mangkal ini. Nah, ini Iya. daunnya masih kaku, Masih tapi kaku. pasung ekstrim. Pasungnya ekstrim. Ya, ini kemarin juga keluar spek kontes Mas. Wes. Ini mampu keluar spek kontes, tapi dengan catatan ya harus jantan yang bisa memang merubah bentuk telinga. Oh, genetiknya yang kuat. Ya, bener-bener itu. Hampir 80% lah Pak ya. Iya. Gitu. Nah, ini pesan-pesan Pak untuk teman-teman pemula ini seperti apa Pak? Kalau pesan-pesan dari saya untuk pemula-pemula, kalau memang pengen belajar atau punya niatan untuk beternak kambing, apalagi kambing yang spek seni lah, lebih baik datanglah dulu ke para breeding senior, minta saran terus sharing. Jangan lupa semakin sering kita datang ke tempat apa itu breeding yang sudah sukses, itu akan semakin bagus untuk bahan kita melangkah ke depannya seperti apa. Akan tetapi kalau kita hanya mengandalkan saya punya uang, saya tertarik dengan barang yang gimana, itu nanti rata-rata gagal Mas. Oh, seperti malah gagal Pak ya. Rata-rata pokoknya 70% itu gagal. Tapi untuk pemula-pemula yang mau datang dulu sowan-sowan ke kandang-kandangnya senior-senior itu, alhamdulillah semuanya sudah bisa berhasil lah, walaupun dalam skala kecil dulu. Dan jangan pernah berambisi. Untuk breeding nggak bisa buat ambisi. Oh iya. Karena apa? Breeding itu penuh misteri. Sebenarnya kalau ilmu matematika gampang, 1 tambah 1 pasti 2. Iya. Tapi kalau breeding 1 tambah 1 bisa min, bisa plus. Oh iya iya iya. Ya itu cuma itu pesan buat kawan-kawan nanti yang mau beternak, silakan datang ke kandang-kandang senior. Apalagi kalau mau datang ke kandang saya malah ya seneng ya. Lebih seneng lagi karena saya nanti bisa membimbing kemauannya seperti apa, nanti cocok atau enggak kita bisa mengarahkan lah, kita sama-sama jalan. Kalau petani-petani itu sukses, saya juga ikut bangga gitu loh. Itu Mas. Oke. Mungkin cukup sekian Pak ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya, pesan-pesannya, sudah diperkenankan mereview kambing-kambing dan kandangnya. Ya, di lain kesempatan kalau
ada waktu bisa main ke sini lagi Pak ya. Iya Mas, saya juga sangat berterima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau memang Masnya ada waktu longgar bisa datang ke sini lagi, kita bisa silaturahmi lagi. Siap, siap. Oke, mungkin cukup sekian kawan-kawan. Semoga bermanfaat video kali ini. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.